Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi, edisi Selasa 9 November tahun 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur karena boleh bangun kembali dalam keadaan sehat dan boleh menghirup udara segar serta nafas baru pemberian Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk itu berkenanlah kepada kami supaya kami boleh duduk di seputaran firman Tuhan untuk membaca, merenungkan, dan juga meminta Roh Kudus untuk menolong kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, ketidakbenaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Roma 14 ayat 17 sampai 19 yang akan dibacakan oleh adik kekasih Luki dari Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Waktu dipersilahkan. Monggo, Dek Luki. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 14 ayat 17 sampai 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Terima kasih untuk Dek Luki yang telah melayani kita semua. Kiranya pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan adik Luki bersama dengan keluarga makin diberkati oleh Tuhan dan berguna serta menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah sukacita oleh Roh Kudus. Dan dari bacaan kita tadi, ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Soal makanan dan minuman dikatakan di situ dan dihubungkan dengan kerajaan Allah. Bicara soal makanan dan minuman, saat ini kuliner telah menjadi tren dan gaya hidup di negeri kita yang sebelum-belumnya tidak pernah terjadi atau belum pernah terjadi. Dimulai dari tayangan televisi tentang seseorang yang suka bepergian menjelajah Indonesia demi makanan yang maknyus katanya, sampai era YouTube dengan makan cuinya dirangsang dengan meningkatnya kemakmuran menjadi kombinasi yang kuat bagi banyak orang untuk berkuliner ria. Bukan hanya soal kenyang yang dikejar, tetapi juga ada kebahagiaan dalam tanda kutip jika bisa merasakan makanan yang digambarkan dengan menggiurkan oleh para selebritis kuliner. Padahal jika diruntut lebih jauh, besoknya sudah dibuang ke jamban juga. Apalagi kebanyakan makanan yang enak di lidah biasanya tidak enak atau tidak baik bagi kesehatan. Terlebih bagi yang sudah
berusia lanjut. Belum lagi bagi kita-kita yang bukan orang berkelebihan atau cukup berlebihan kekayaannya, pasti juga akan mengganggu kantong atau keuangan. Alkitab melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada orang percaya di kota Roma, sesuai bacaan kita tadi, yang waktu itu adalah pusat peradaban dan tentu saja menyediakan segala kenikmatan lahiriah, supaya, kata Paulus, menghindari kebahagiaan semu dan memilih kebahagiaan yang sejati. Boleh dikatakan bahwa berburu kuliner tadi merupakan kebahagiaan semu ya, tentu saja, dan bersifat sesaat. Besok-besoknya pasti sudah lupa. Mungkin ingat bentuknya, lupa rasanya. Atau ingat rasanya tapi sudah lupa bentuknya. Terus bagaimana caranya orang percaya baik di kota Roma maupun kita saat ini mengikuti anjuran Rasul Paulus atau peringatan dari Rasul Paulus? Pertama, lebih mengutamakan melayani dengan dasar kasih kepada sesama. Melayani dengan dasar kasih kepada sesama. Yang kedua, caranya adalah jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan rohani, merasa kuat iman. Yang ketiga, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu caranya supaya dapat kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati umat Tuhan adalah jika hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani sesama orang percaya, khususnya yang belum kuat imannya, dengan kerendahan hati dan kasih. Betapa bahagianya saat kita melihat saudara-saudara kita bertumbuh dalam iman di dalam Kristus. Bahagia sejati itu ada dalam hidup yang melayani. Itu slogan kita hari ini. Bahagia sejati ada dalam hidup yang melayani. Pertanyaannya adalah, apakah hidup dan kehidupan kita sudah melayani sesama dengan penuh kasih dan tidak terjebak dalam kesombongan rohani dengan merasa kuat iman, serta apakah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita tutup renungan satu hati pagi ini dengan doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan di dalam renungan satu hati pagi ini. Bahkan kami mendapatkan hikmat, tuntunan, bahkan juga peringatan dari Allah supaya kami tidak terjebak di dalam kebahagiaan semu, tetapi bisa memilih kebahagiaan yang sejati. Untuk itu kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Allah dalam kehidupan kami, dan terus kami bermohon penyertaan Tuhan dalam hidup kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.